Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, pengajar di Prodi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomenologi eksistensial Martin Heidegger dan hubungannya dengan berbagai fenomena kelupaan ada yang muncul di masa pandemi COVID-19 ini. Pemaparan tentang tema ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan secara langsung dalam webinar yang bertajuk Krisis Eksistensial di Era Pandemi yang diselenggarakan oleh HMJ HM Himpunan Mahasiswa Program Studi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Lingkar Studi Filsafat Sophia Palu. Baik, sebelum masuk pada pembahasan, saya terlebih dahulu akan mengulas tentang kajian teoritis dari fenomenologi eksistensialnya Martin Heidegger, filsuf Jerman kontemporer. Filsuf ini banyak memberikan pengaruh dalam perkembangan filsafat barat kontemporer. Secara sederhana, fenomenologi eksistensial Heidegger ini dapat dikatakan sebagai sebuah proyek destruksi kelupaan ada. Penghancuran atas kelupaan ada yang bersemayam di tubuh metafisika barat modern. Proyek destruksi kelupaan ada atau fenomenologi eksistensialnya Heidegger ini muncul karena dipantik oleh setidaknya dua hal, yaitu kelupaan akan ada dan fenomenologinya Edmund Husserl, filosof Jerman yang tidak lain adalah gurunya Heidegger sendiri. Menurut Heidegger, tradisi metafisika barat sebelum ia melakukan kritik metafisika ini atau fenomenologi eksistensial ini, mulai dari Platon hingga Nietzsche, itu telah tercelup dalam kubangan kelupaan ada. Para filsuf barat itu memang telah berupaya untuk mengurai tentang ada. Tetapi kajian mereka hanya sebatas melihat ada secara ontis, yaitu secara deskriptif atau melalui definisi, konsep, dan representasi. Kesemua konsep ada para filsuf tersebut, meski berbeda, sejatinya lebih menitik beratkan pandangan bahwa subjek itu berkuasa atas ada. Subjek dianggap terpisah dari objek. Mereka lupa bahwa ada perbedaan antara adaan dengan ada, being dan beings. Misalnya, ada diasalkan dari ide Allah, materi, roh, kehendak, atau lain sebagainya. Itulah dimensi kelupaan ada dalam tradisi metafisika barat tradisional menurut Heidegger. Mereka telah abai bahwa ada itu bukan adaan. Nah, di tengah realitas kelupaan ada itu, kemudian Heidegger bertemu dengan fenomenologinya Husserl. Lewat fenomenologinya Husserl, Heidegger jadi terinspirasi bahwa ada itu bukan sebuah deskripsi subjek, bukan sebuah konseptualisasi subjek, melainkan sebuah penyingkapan. Atau bahasa Yunani yang sering dipakai oleh Heidegger itu aletheia. Jadi ada itu dengan bantuan fenomenologi dipahami oleh Heidegger itu sebagai bukan sebuah konstruksi subjek, tapi ada itu sebagai sebuah penyingkapan. Namun, meski Heidegger terinspirasi dari fenomenologinya Husserl ini, ia tidak sepaham dengan Husserl, terutama dalam hal epohe atau reduksi. Atau reduksi ini meletakkan secara sementara konsep-konsep atau praduga-praduga. Nah, bagi Heidegger, epohe ini tidak mungkin karena subjek
itu pemahaman subjek itu selalu terbastarisasi atau tercemari, tidak pernah murni sebagaimana diidealkan oleh Epoche. Jadi ringkasnya ada dua hal ya yang memicu munculnya gagasan fenomenologi eksistensialnya Heidegger ini. Yang pertama, era kelupaan ada dalam tradisi metafisika, dan yang kedua adalah fenomenologinya Edmund Husserl. Atas dasar dua hal tersebut, kemudian Heidegger berkehendak untuk menyudahi era kelupaan ada. Era kelupaan akan ada ini oleh Heidegger akan didestruksi dengan melakukan destruksi metafisika era kelupaan ada. Dalam menjalankan proyek besarnya ini, ia melakukan revolusi yang sangat mendasar dalam tradisi filsafat. Filsafat sebagai seni bertanya, ia revolusi sedemikian rupa. Heidegger kemudian mengubah pertanyaan filosofis yang selama ini dipakai untuk mengurai persoalan ada, yaitu pertanyaan apa itu ada diubah menjadi apa makna ada. Pengubahan pertanyaan filosofis tentang ada ini sangat berpengaruh sekali, karena lewat perubahan tersebut ada tidak lagi menjadi ada, being, melainkan berubah menjadi sebuah proses menjadi, becoming. Dengan begini, ada tidak lagi menjadi sesuatu yang tetap dan tidak berubah seperti yang terjadi di era kelupaan ada pada tradisi metafisika sebelum Heidegger. Ada kemudian menjadi sesuatu yang fleksibel, dinamis, dan membuka banyak peluang bagi inovasi, kreativitas, dan perspektif-perspektif liar. Yang menarik, menurut Heidegger, penanya yang dapat mengemban amanah melakukan pertanyaan filosofis itu adalah Dasein. Heidegger tidak memilih kata manusia atau human being karena Dasein lebih menunjukkan pada keumuman spesies, sementara human being atau manusia itu lebih mengarah pada sesuatu benda objektif. Apa itu Dasein? Kata Jerman ini berarti ada di sana. Dasein adalah istilah Jerman yang biasanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan menjadi being. Namun, sebenarnya istilah sein adalah kata kerja infinitif atau to be. Bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan menjadi berada. Karena dalam tata bahasa Jerman itu dimungkinkan memakai kata kerja infinitif sebagai kata benda. Dengan demikian menjadi penting untuk selalu mengingat bahwa maksud dari sein itu bukan sekedar ada, melainkan berada. Lantas, bagaimana kinerja Dasein dalam mengemban amanah tadi? Amanah menanyakan makna ada. Atau amanah untuk mendestruksi kelupaan ada. Caranya, Dasein itu harus tinggal dalam dunia yang ontologis, bukan dunia ontis. Dunia dalam pengertian menurut konsep ontologis ini adalah dunia di sekitar Dasein yang tidak tergeletak begitu saja, tetapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh Dasein, ready to hand. Dunia ontologis adalah dunia yang dialami secara langsung. Sementara, dunia dalam pengertian menurut pemahaman ontis, yang berarti dunia sebagai totalitas objek-objek, present at hand. Ontis itu present at hand. Ia diketahui lewat definisi dan representasi. Ini dunia ontis. Kalau tadi dunia ontologis itu diketahui secara langsung, dialami, sementara ontis ini melalui representasi dan definisi. Contoh dari dunia ini misalkan HP. Secara ontis, kita semua tahu bahwa HP itu adalah alat komunikasi. Lewat definisi dari kamus atau lihat dari Wikipedia, Google, atau definisi semacamnya tentang HP. Ini tentu berbeda dengan pemahaman akan arti HP secara ontologis. Contohnya,
Dari pemahaman HP secara ontologis ini adalah saat kita kehilangan HP. Begitu HP hilang, kita akan segera sadar bahwa keberadaan HP itu begitu bermakna dalam hidup kita. Ini tentu sangat berbeda dengan pemahaman ontis tadi. Karena ketika kita kehilangan HP, kita akan merasakan keberadaan HP. Keberadaan ini menunjukkan bahwa kita itu sehari-harinya itu mempengaruhi HP dan dipengaruhi HP. Ia menjadi bagian dari hidup kita. Jadi pemahamannya kemudian berbeda dengan pemahaman ontis tentang HP. Pemahaman ontologis tentang HP dengan ontis tentang HP itu berbeda. Kira-kira seperti ini. Berikutnya, lebih jauh, Heidegger menjelaskan bahwa ada 3 karakter dari Dasein ini dalam menghidupi dunianya, yaitu pertama keterlemparan, kedua pemahaman, dan ketiga kejatuhan. Keterlemparan yang pertama menunjukkan bahwa Dasein itu terlempar ke dunia buatan orang lain yang terwarisi secara historis. Sementara pemahaman berarti bahwa Dasein adalah satu-satunya yang memiliki kemungkinan cara berada. Entah itu sebagai penyanyi, sebagai dosen, penyanyi dangdut, dan sebagainya. Namun meskipun demikian, kapasitas kebisajadian Dasein ini juga dibatasi oleh dunia ketiga, yaitu dunia kejatuhan, yang menunjukkan bahwa Dasein itu sehari-harinya tidak menjadi diri sendiri, melainkan juga menjadi manusia massa. Jadi ada 3 opsi dunia Dasein. Yang pertama, Dasein itu terlempar, dipengaruhi oleh kebudayaan yang membentuknya, di mana dia lahir, dia terlempar. Dia tidak bisa memilih bahwa dia itu bisa lahir di mana, hidup di mana. Kemudian dalam keterlemparan itu, dia bisa melalui 2 pilihan. Yang pertama, proses pemahaman. Dari proses pemahaman ini dia kemudian bisa menjadi dipengaruhi oleh kebudayaan, tapi juga sekaligus mempengaruhi kebudayaan. Kalau tidak melalui proses pemahaman, maka dia akan melalui dunia yang berikutnya, yaitu kejatuhan. Dia akan jatuh menjadi manusia massa. Dia tidak bisa mempengaruhi budayanya. Dia hanya terpengaruh ikut kepada budaya yang membentuknya. Sehingga dia pun menjadi manusia yang jatuh dan menjadi manusia massa. Setelah tadi kita membahas secara teoritis tentang fenomenologi eksistensial, kita mulai masuk kepada pembahasan tentang bagaimana realitas dunia di era pandemik ini. Dunia di era pandemi COVID-19 ini kemudian menjadi kurang lebih seperti ini. Yang pertama, mulut-mulut manusia dibalut oleh masker. Sehat ataupun tidak, kalau kemana-mana harus memakai masker. Kedua, semua orang dianjurkan untuk tetap di rumah saja jika tidak ada kepentingan mendesak. Tapi, walaupun mulut-mulut dibungkam oleh masker dan kaki kita dibelenggu karena kita tidak boleh seenaknya keluar rumah, kehidupan manusia tidak lantas berhenti karena mulut dan kakinya itu kemudian digantikan perannya oleh jemari kita. Lewat jemari kita kemudian bergerak meramaikan jagat dunia maya. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dunia utama di masa pandemi ini adalah dunia maya. Karena hampir semua hal saat ini dilakukan di dunia maya, termasuk kegiatan belajar kita kali ini. Efek yang ditimbulkan dari memaraknya dunia maya ini pada gilirannya membuat manusia kebanjiran informasi. Berbagai informasi dengan mudahnya, semudah ayunan jemari di papan keyboard, kemudian membanjiri publik dunia maya. Akibatnya, tidak hanya pandemi yang terjadi, melainkan juga infodemi. Bersamaan dengan infodemi ini, hoak dan kabar-kabar bohong lainnya mengalir deras dan membuat banyak kalangan, terutama yang gagap, yang tidak punya daya nalar kritis, kemudian sulit
memilah mana kabar yang benar dan mana kabar yang tidak benar. Akibatnya, banyak manusia kemudian menjadi manusia massa, menjadi manusia yang jatuh dalam kubangan derasnya informasi dan tak mampu menjadi manusia yang otentik. Dunia semacam inilah yang terjadi di masa pandemik ini. Lantas, dengan tantangan dunia yang semacam ini, bagaimana kita kemudian bisa menjadi manusia yang otentik? Dengan mengikuti teori fenomenologi eksistensial Martin Heidegger sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, maka untuk menjadi manusia otentik di masa pandemi ini, kita harus menjadi manusia ontologis. Manusia yang dipengaruhi serta mempengaruhi dunia yang terbentuk akibat pandemi ini. Sebagai manusia, kita tidak bisa memungkiri keterlemparan kita ke dalam dunia bentukan pandemi tadi. Tiga dunia pandemi tadi kita tidak bisa menghindari, kita terlempar ke sana. Namun dalam keterlemparan itu, kita tidak boleh sampai terjatuh menjadi manusia massa. Kita harus terus aktif menggali pemahaman dan berpikir kritis, sehingga keberadaan kita tidak hanya dipengaruhi oleh dunia di era pandemi ini, melainkan juga mempengaruhinya. Misalnya, di masa pandemi ini, banyak informasi yang berseliweran di mana-mana. Otak kita dibanjiri oleh berbagai informasi, entah itu hoak atau bukan. Dalam kondisi seperti ini, agar diri kita tidak lantas terjatuh menjadi manusia massa, kita harus senantiasa menggunakan nalar kritis kita. Lawan berbagai bentuk pencemaran informasi itu dengan nalar kritis dan menghadirkan informasi-informasi alternatif dan emansipatif. Dengan demikian, kita tidak akan terpuruk menjadi manusia massa. Sebaliknya, kita akan menjadi manusia yang eksis dan menyudahi krisis eksistensial atau era kelupaan ada di masa pandemi ini. Setidaknya kita bisa menyudahi itu semua minimal dalam diri kita sendiri. Ya, kira-kira begitulah ya penjelasan saya, kurang lebihnya seperti ini kaitan antara fenomenologi eksistensial dengan era kelupaan ada atau krisis eksistensial di masa pandemi ini. Begitu kira-kira, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.